tengah dunia yang dilanda peperangan tanpa akhir, ada satu pasukan yang namanya membuat musuh gemetar ketakutan, Ghost. Mereka bukan sekadar pasukan elit, mereka adalah bayangan kematian yang berjalan di medan perang. Dan di antara mereka, berdiri satu nama yang paling disegani, George Tsai. Pria tampan dengan karisma yang tak terbantahkan. Auranya seperti karakter utama dalam kisah heroik yang tak tergoyahkan. Namun, takdir berkata lain. Pada tanggal 6 Juli 2025, George Tsai, sang legenda hidup, harus menelan kekalahan pertamanya dan sekaligus yang terakhir. Beberapa jam sebelum tragedi itu, pasukan Ghost tengah bersiap menyerbu markas teroris di tengah badai besar. Angin bertiup kencang, membuat pendaratan mereka nyaris mustahil. Kapten Baek, sang pemimpin bijak, tampak gelisah. Ia tak ingin kehilangan satupun nyawa anak buahnya. Dengan tegas, ia memerintahkan perubahan titik pendaratan. Sebuah keputusan yang bijak namun penuh resiko. Namun George, yang dikenal tak sabaran dan selalu mengutamakan timnya, memilih jalan berbeda. Mengetahui rekan-rekannya dalam bahaya, ia bertindak tanpa ragu. Kapten Baek berteriak menahannya, namun George hanya tersenyum tipis. Dengan tatapan yang mantap dan keberanian yang membara, ia melompat dari pesawat hanya dengan berpegangan pada seutas tali. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia langsung berubah menjadi badai kematian. Musuh-musuh berjatuhan tanpa ampun. Peluru berseliweran di sekelilingnya. Namun George terus maju, satu orang melawan puluhan. Hingga bala bantuan musuh datang, menembaki tanpa henti. Dengan refleks cepat, George berlindung di balik tubuh seorang teroris. Setelah menuntaskan hampir semua musuhnya, George tiba-tiba menerima panggilan dari Kapten Baek. Dengan nada tenang, George menjawab, "Semuanya sudah aman di sini, Kapten." Ia pun segera bergegas kembali untuk melapor. Namun di tempat lain, Kapten Baek tampak gelisah, marah karena tindakan sembrono George yang lagi-lagi bertindak tanpa perintah. Saat George tiba di markas, para anggota tim terpana melihat pemandangan mengerikan. Puluhan musuh terkapar, semuanya dibantai oleh satu orang saja. Kekuatan George benar-benar di luar nalar. Namun bukannya kagum, Kapten Baek justru menarik kerah bajunya dan berteriak, "Kenapa kau bertindak sendiri? Orang yang tak bisa mengikuti perintah tidak pantas ada di tim ini." George menatap lurus ke matanya dan menjawab pelan, "Tapi Kapten, misinya sukses kan?" Suasana tegang seketika membeku, hingga tiba-tiba Baek mendapat panggilan dari komandan dan segera pergi, masih dengan wajah kesal sambil bergumam, "Selalu saja kau mengabaikan perintah." Sebelum Baek benar-benar pergi, George menunduk hormat dan berkata lirih, "Jika ada cara untuk membalas budi dan rasa hormatku padamu, maka aku akan melakukannya dengan mengalahkan semua musuh kita." Seketika, suasana berubah. Tim yang semula diam kini menatap George dengan tatapan aneh. Saat Baek pergi, salah satu anggota tim menodongkan senjata ke arahnya. "Maaf George, ini perintah langsung dari Kapten Baek." George terdiam. Ia tak sempat bereaksi, tak mencoba melawan. Puluhan peluru menghujani tubuhnya. Darah berceceran di tanah dan napas terakhirnya hanya disertai satu kalimat lirih. "Jangan-jangan Baek memang sudah berencana membunuhku sejak awal." Kesadaran George perlahan memudar. Namun di ambang kematian, ia melihat sosok wanita misterius, Sophia. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Kau akan hidup kembali, George." Dan benar saja. George terbangun dengan tubuh yang berbeda. Dikelilingi tumpukan mayat manusia, bau busuk kematian memenuhi udara. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba sebuah truk pengangkut mayat bergoncang, hampir menjatuhkannya ke jurang tinggi. Namun dengan refleks luar biasa, George melompat dan menancapkan tangannya ke dinding batu. Kekuatan dan kecepatan barunya luar biasa. Saat berdiri di tepi jurang, ia melihat pemandangan kota dari kejauhan. Sebuah papan bertuliskan huruf Jepang berdiri di pinggir jalan. Tokyo, Jepang. Ia tersenyum samar. "Jadi, ini kampung halamanku." George Tsai, sang prajurit legendaris yang gugur pada 6 Juli 2025, kini telah bereinkarnasi di dunia baru. George masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa berada di Jepang? Ia menatap ke arah truk yang baru saja menjatuhkan tumpukan mayat, lalu mencoba mengikutinya. Namun baru beberapa langkah,
George berhenti karena kelelahan. Aku kelelahan, padahal baru lari segini. Ada apa dengan tubuhku? Gumamnya. Saat itu, rasa lapar mulai menerangnya. Ia menemukan akar besar yang mengandung air, lalu segera meminumnya. Setidaknya itu cukup untuk mengobati rasa haus dan laparnya untuk sementara waktu. Dari atas pohon, George melihat sebuah kota kumuh di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia pun berjalan menuju ke sana. Namun setibanya di kota itu, George terkejut. Kenapa Jepang bisa sekumuh ini? Katanya pelan. Ia menatap bayangannya di cermin kotor di pinggir jalan dan terkejut melihat wajah asing di hadapannya. Apa-apaan ini? Tubuh siapa ini? Teriak George panik. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundaknya. Michio, kata orang itu. Dengan refleks, George langsung berbalik dan menyerang pria tersebut. Pria itu melawan sambil berteriak, "Michio, apa yang kau lakukan?" Namun saat George memperhatikan lebih dekat, pria itu ternyata tidak membawa senjata sama sekali. Barulah ia sadar, tubuh yang ia miliki sekarang adalah milik seseorang bernama Michio. Ia pun melepaskan pria itu, sementara pria itu menatapnya heran. "Apa yang kau lakukan? Aku cuma memanggil namamu," ucapnya. George pun meminta maaf kepada pria itu. Pria itu menjelaskan tentang sesuatu di lokasi tambang. Dia berkata, "Tambang, Ru, yang disebut Zeha itu benar adanya." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba muncul seorang pria besar dari belakangnya. "Barusan kau menyebut nama Zeha tanpa rasa hormat," katanya dengan nada berat. Pria itu langsung terkejut dan gemetar ketakutan. Pria besar itu mengepalkan tangannya dan berkata, "Jika kau bukan salah satu anggota kru kami, seorang budak yang memanggilku tanpa rasa hormat harus dihukum." Zeha pun melayangkan pukulan keras ke arah pria itu. Pria malang itu terpental dan hanya bisa pasrah dipukuli habis-habisan. George hanya bisa melihat tanpa tahu harus berbuat apa. Sambil terengah, pria yang dipukuli itu berteriak, "Zeha! Dia! Michio! Dia juga pernah menyebut namamu tanpa rasa hormat." Mendengar itu, Zeha menoleh ke arah George dengan tatapan tajam. Hebat juga kau. Masih hidup setelah diserang habis-habisan sampai hampir mati." Zeha bersiap menyerang George. Tinju Zeha melayang cepat, tapi George berhasil menghindar. Kini George mulai panas. Dia berbalik menyerang dengan kekuatan penuh, membuat Zeha benar-benar marah. Namun George terkejut karena Zeha masih bisa berdiri setelah menerima pukulannya. Dia sadar tubuh yang dia miliki sekarang benar-benar lemah. Tapi meskipun bukan tubuh aslinya, dia tidak ingin menyerah. George meninju Zeha kembali sekuat tenaga tepat di wajahnya hingga Zeha melintih kesakitan. "Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan kemampuan seperti itu. Cari saja lawan yang lain," ucap George sambil berbalik. Zeha yang tidak terima mengeluarkan pisaunya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba seorang bocah perempuan datang dan mencoba melindungi George dari serangan Zeha. Suka ceritanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, klik like biar aku tahu kalian mau lanjut, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutannya.